Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Mas, silakan duduk, Mas. Ya. Mas Rizky. Iya, Mas Adi ya? Iya. Oh iya. Oh iya, sudah pernah kenalan ya sebelumnya nih ya? Iya, udah tadi. Kenalan di mana nggak boleh tahu? Kita pernah ketemu di mall ya? Oh iya, kemarin Oh, di pas mall kita ya? lagi belanja itu ya. Iya, kalau nggak salah pas lagi acara konser saya. Oh iya. Oh iya, yes. Mantap ya. Kayak kelihatannya Mas kayak seorang artis ini ya. Alhamdulillah saya Iya. masih panggung ke panggung. Oh iya. Ya jadi gini Mas ya. Mas Roskit ya dan Mas Adi. Adi. Oke, jadi seperti ini. Jadi hari ini kita akan melaksanakan praktek konseling kelompok. Nah, jadi tujuan konseling kelompok itu adalah membahas sebuah masalah dari seorang klien untuk dibahas secara bersama-sama dan dicari solusi secara bersama-sama juga. Ya, jadi nanti saat proses konseling, ketika seorang klien itu mengutarakan masalahnya, nanti semisal Kak Adi bisa mengutarakan masalahnya, kemudian Kak Roskit bisa memberikan solusi seperti itu, ya. Jadi boleh siapa saja bisa memberikan solusi. Baiklah teman-teman semuanya, Iya. Kak Adi dan Kak Roskit, langsung kita mulai saja ya proses konselingnya ya. Iya, boleh. Menghemat waktu gitu Iya. kan. Berhubung cuaca udah mau hujan nih kan. Iya. Nah, oke. Mungkin dari Kak Roskit sendiri bisa diceritakan masalahnya apa gitu. Iya. Sebagai manusia tentunya saya masih punya banyak masalah ya. Tapi di sini mungkin saya di bulan Ramadan ini ada beberapa masalah yang saya hadapi gitu. Kemudian saya juga sih berteman akrab sama Mas Adi, jadi di dunia kampus juga kami saling kenal gitu. Jadi masalah saya itu ya sama seperti Mas Adi yang orangnya jauh dari rumah ya. Saya juga jauh dari rumah, saya dari Kalimantan gitu. Jadi sekarang kan udah mau Lebaran gitu, jadi ya ada rasa lah ingin pulang gitu. Rasa rindu yang berat gitu, yang terlalu besar. Kemudian jauh dengan orang, dengan keluarga, ya itu sih yang menjadi masalah sekarang gitu. Kadang rindu itu datang dengan tiba-tiba dan tanpa bertanya gitu. Gak tepat waktu ya? Iya, buat saya itu jadi gitu. Iya. Sakit. Oke, baiklah saya Kan luruskan gitu. ya. Jadi masalahnya Kak Roskit ini dia mengalami kerinduan yang sangat besar gitu pada orang tuanya. Karena dia mungkin puasa kali ini dia nggak bisa pulang. Ya karena mungkin ada wabah ini kan, virus ini jadinya terpaksa. Jadi Kak Roskit ini nggak bisa pulang kan. Sehingga membuatnya itu merasa kerinduannya itu begitu besar itu, ya kan? Nah, mungkin dari Kak Ade sendiri bisa Saya sama yang dirasakan oleh Mas Roskit. Keluarga saya juga banyak di Sabang gitu. Jadi keluarga saya masih di Sabang semua, sedangkan saya lagi di tanah rantau gitu. Jadi menurut saya ya sering-sering komunikasi, mungkin dengan cara menelpon atau video call apa semua. Kan sekarang walaupun kita jauh, tapi perasaan kita tetap dekat gitu. Oke, baiklah ya. Jadi Kak Roskit saya sedikit menambahkan juga dari nasihat dari Kak Adi gitu kan. Jadi kita juga harus pinter-pinter. Katanya Kak Adi tadi kan menyiasati waktu gitu kan, mengatur waktu gitu kan. Jadi kalau misalkan kita ini kan, kita kan memiliki teknologi sekarang ya, maju semuanya kan. Bisa lewat WA atau Instagram, bisa kita video call sama orang tua di rumah gitu kan. Atau kita nelpon gitu kan. Jadi kan itu bisa membuat kita itu juga tidak bisa tidak putus komunikasi dengan orang tua di rumah sana. Mungkin itu bisa dilakukan ya. Oke. Ya kan? Gimana Kak Roskit perasaannya setelah diberikan nasihat kepada dari Alhamdulillah gitu. Saya terima kasih kepada Kak Adi sama Mas Ijo juga. Alhamdulillah saya punya jalan punya dapat gambaran jalan keluar untuk gimana supaya saya walaupun jarak memisahkan kita gitu, tapi ada sebuah cara untuk mendekatkan hati kita gitu. Ya, terima kasih. Jadi sudah puas ya, Iya. gitu ya. Iya, Sudah iya. agak enak kan Iya. perasaannya. Nah, kemudian ayo kita lanjut ke masalahnya Kak Andi mungkin ya. Sudah, jadi untuk masalah saya sebenarnya sedikit berbeda dari masalah dari Mas Roskit gitu. Sama karena kita lagi ada di tanah rantau, ya banyaklah yang tadinya mungkin sahur dibuatkan, tinggal dibangunkan terus udah tinggal makan sahur gitu. Tapi sekarang lagi jauh dari rumah, akhirnya ya sahur kita yang menyiapkan, sahur kita sendirian. Iya. Kadang bangun, kadang enggak gitu. Dan yang masalah saya ini ada ketika kita tidak bangun pada saat sahur. Nah di situ kan kita harus melakukan aktivitas seperti mengaji atau jogging kalau sore gitu. Akhirnya ketika kita tidak sahur, kita itu lemah gitu, lemas, males gitu. Akhirnya ya
segala aktivitas yang kita rencanakan tadi nggak berjalan sesuai apa yang kita inginkan, seperti ngaji menjadi malas, jogging menjadi malas gitu. Jadi masalah saya sebenarnya ada di sana gitu. Saya mencari cara bagaimana saya itu bisa cepat sahur, cepat bangun gitu. Jadi saya luruskan ya, jadi masalahnya Kak Adi ini mungkin jadi Kak Adi ini apa tadi? Sama seperti masih Bagi waktu gitu ya. bagi waktu terus merasa jauh dari orang. Nah, jadi bagi waktu dia Kak Adi ini merasa kesusahan membagi waktunya gitu, dan juga merasa bahwasanya dirinya itu kangen juga ya sama orang tua. Ya pasti kangen. Ya, mungkin Kak Roskit bisa memberikan solusi atau nasihat gitu. Iya ya, hampir mirip sih masalah kita. Tapi saya juga pernah mengalami hal tersebut. Namun ketika saya juga sering telat bangun ya. Tapi pas ketika saya telat bangun, saya mikir-mikir lagi gimana nih caranya supaya cepat bangun dan bisa sahur. Namun sebelumnya kenapa kita sendiri di tanah rantau ini, tentunya ya kita dituntut supaya menjadi mandiri ya, supaya menjadi mandiri. Nah kemudian kembali ke masalah ini tadi, cara kita supaya bangun sahur cepat. Jadi saya itu bikin alarm gitu. Nah alarmnya sampai mungkin bisa 5 kali atau 10 kali. Nah Totalitas. iya, kita harus totalitas karena kita harus punya niat yang kuat untuk bangun sahur gitu. Mungkin Mas Adi bisa mencobanya supaya dari situ saya juga pun bisa bangun sahur secara tepat waktu. Iya, juga saya menambahkan juga ya. Jadi kadang-kadang sering banyak orang itu karena tidak bisa membagi waktunya kan. Jadi mungkin Kak Adi bisa memanage waktunya sebelumnya kan. Misalkan kapan waktunya Kak Adi untuk istirahat, kerja gitu kan. Jadi saat Kak Adi kerja, diselesaikan semua pekerjaannya, kemudian saatnya waktunya istirahat, Kak Adi masih istirahat itu. Dan untuk bagi waktunya tadi mungkin dari nasihat Kak Roskit kan bisa memasang alarm untuk bangun sahur, dengan itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, jadi bagaimana Kak Adi perasaannya setelah diberikan ini nasihat-nasihat? Alhamdulillah setelah mendengar dari penjelasan Mas Roskit terus Mas Ijul selaku konselor kita, jadi pemikiran saya terbuka gitu. Jadi masih ada cara lain untuk bangun sahur walaupun jauh dari orang tua, yaitu dengan alarm, tapi tidak 1-2, tapi bisa sampai 5 gitu, sebagai totalitas dan niat kita untuk bangun gitu. Jadi alhamdulillah saya merasa lebih baik ketika sudah menjalankan proses konseling. Sudah lega berarti perasaannya ya. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Berhubung konselingnya sudah selesai ini, jadi saudara Kak Adi sudah lega kan perasaannya? Harus juga ya. Alhamdulillah. Nah, oke, baiklah. Berhubung semuanya sudah lega perasaannya, marilah kita sama-sama menutup sesi konseling ini ya. Dan perlu diingat, kapan waktu Kak Roski dan Kak Adi ada masalah lagi, bisa kita kumpul lagi untuk melaksanakan lagi konseling kelompok. Siap. Oke? Siap Pak. Oke, siap. Oke, marilah kita tutup sesi konseling ini dengan sama-sama doa kafaratul majalis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Roski. Iya, makasih. Ya. Makasih Pak. Iya. Mas Ijul. Mas, kalau ayo. ketemu lagi nanti. Iya, ayo kita balik aja bareng. Ya. Oh, iya. Mas. Ayo. Ayo. Makasih.